Halo, jumpa lagi di channel Ani Suryani. Kalau pada video sebelumnya terkait dengan teori dan hipotesis development, kita sudah bicarakan secara konseptual bagaimana sih teori itu bermanfaat, bagaimana mengembangkan hipotesis. Kali ini kita bahas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa ketika menulis bagian teori dan juga pengembangan hipotesis. Apa aja tuh kesalahannya? Yang pertama, salah atau nyincang teori. Teori itu merupakan suatu kesatuan, jadi nggak boleh yang namanya teori itu dicincang, hanya diambil sebagian yang relevan dengan penelitian. Kembali ke contoh teori of planned behavior, yang dimana perilaku itu muncul karena adanya niat dan niat ini dipengaruhi oleh 3 hal yang lain. Semua unsur dalam teori ini ya harus dimanfaatkan dalam penelitian jika memang mengadopsi teori ini. Jangan sampai hanya diambil, oh saya hanya ingin meneliti attitude sama perceived behavioral control aja deh, saya nggak mau melihat yang lain. Maka ini namanya mencincang teori. Teori itu juga sering disalahgunakan oleh mahasiswa. Masih dari teori yang sama, misalnya attitude-nya adalah persepsi kemudahan menggunakan sosial media dalam pembelajaran. Niatnya adalah niat menggunakan sosial media. Perilakunya juga merupakan perilaku dalam menggunakan sosial media. Tapi seringkali yang digunakan adalah perilaku, yang diukur adalah kepuasan mahasiswa. Lah ini kan gak nyambung. Kesalahan lainnya, teori itu dituliskan dalam penelitian tetapi lupa diaplikasikan ke dalam penelitian. Contohnya, ada teori behavioristik. Dalam penulisan teori ini dijelaskan panjang kali lebar. Teori ini mempelajari apa, inputnya apa, dan kawan-kawan dengan sangat jelas bisa menjelaskan teori, tetapi lupa menuliskan bagaimana teori ini membingkai hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Kesalahan lain terkait dengan teori, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa teori itu membingkai hubungan antar semua variabel dalam suatu model. Jadi nggak bisa kalau hubungan X1 dengan Y itu pakai teorinya A, X2 dengan Y itu pakai teori B. Kesalahan yang lain yang umum dilakukan adalah mahasiswa itu nggak bisa membedakan mana sih yang konsep, mana yang teori. Jadi teori itu ya teori yang menjelaskan kenapa suatu event atau kejadian itu terjadi dan dia dipengaruhi oleh apa saja. Sedangkan konsep itu ya unsur-unsur dalam sebuah teori. Jadi kalau Anda menuliskan bab 2.1 adalah kajian teori, 2.1.1 adalah behavioral finance ini bukan teori, ini adalah konsep. Kesalahan yang lain adalah mahasiswa tidak mau membaca sumber aslinya sehingga nggak tahu asal-usul teori itu dari mana. Ini bahaya. Kenapa? Karena saat ini banyak teori yang bermunculan, teori yang dimodifikasi dari teori yang sudah pernah ada. Maka harus dirunut siapakah yang menemukan teori ini pertama kali, diaplikasikan dalam hal apa, kemudian perkembangannya seperti apa. Jadi jangan seperti kacang lupa sama kulitnya, nggak tahu asal-usul teori. Nah, sering juga karena lagi-lagi malas membaca, malas mencari literatur yang kredibel, ada tuh teori-teori itu yang nggak pernah ada dan dipakai dalam skripsi. Sebagai contoh adalah Ghon teori. Nah, kalau dirunut Ghon teori itu yang menulis katanya sih namanya Jack Bologna dalam buku yang judulnya The Accountant Handbook dan seterusnya. Padahal buku ini yang menulis bukan hanya Bologna saja, tetapi ada teman-temannya. Dalam buku ini si Bologna itu juga nggak ngomongin tentang yang namanya Ghon teori. Yang dituliskan adalah tentang taksonomi Freud. Jadi bingung Ghon teori ini dari mana keluarnya, kok tiba-tiba muncul namanya Ghon teori. Jadi dalam penelitian Anda perlu memastikan bahwa teori yang Anda gunakan tuh benar-benar ada. Jangan-jangan ini cuma teori yang berkembang karena salah paham di negara merah putih ini.